Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Paulina Dekalesta dengan NIM J410220182. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yeni yang telah mengizinkan saya untuk presentasikan mengenai map mapping dengan eh, membahas mengenai blockchain dalam kesehatan, keamanan transaksi, dan data. Baik, saya mulai saja. Apa sih itu blockchain? Nah, blockchain itu merupakan teknologi yang menawarkan potensi transportasi dalam industri kesehatan, dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi serta perlindungan data pasien. Nah, di blockchain itu ada mekanisme kerja blockchain. Mekanisme itu dalam blockchain itu dibagi ada tiga. Yang pertama ada pencatatan transaksi, yaitu merupakan setiap transaksi dicatat dalam bentuk blok digital yang transkripsi. Yang kedua adalah verifikasi peer-to-peer. Nah, itu apa sih? Nah, itu adalah blok-blok tersebut diverifikasi dan disetujui oleh jaringan peer-to-peer gitu. Yang ketiga ada penambahan ke rantai, yaitu merupakan blok yang valid kemudian ditambahkan ke rantai blok yang ada. Kemudian ada manfaat dalam bidang kesehatan. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama itu ada keamanan data. Jadi blockchain menawarkan keamanan yang tinggi bagi data pasien dengan enkripsi dan catatan transaksi yang tidak dapat diubah. Yang kedua itu ada efisiensi proses. Nah, blockchain dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi kesehatan, pembayaran, dan pertukaran data medis. Yang ketiga ada transportasi. Maaf, yang ketiga transparansi. Merupakan catatan transaksi yang transparan dan dapat diverifikasi, dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan profesional kesehatan. Lalu ada tantangan adopsi blockchain dan di sektor kesehatan. Tantangannya tuh ada tiga. Yang pertama ada regulasi, merupakan peraturan yang ketat terkait privasi dan keamanan data kesehatan dapat menghambat adopsi blockchain. Yang kedua ada interpre- interoperability, interoperability IS, yaitu merupakan integrasi blockchain dengan sistem kesehatan yang ada dapat menjadi tantangan teknis. Yang ketiga ada biaya implementasi, yaitu biaya awal untuk pembangunan infrastruktur blockchain dapat menjadikan hambatan bagi organisasi kesehatan. Lalu ada keamanan transaksi blockchain. Nah, keamanan ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perlindungan privasi, yang merupakan blockchain memungkinkan pasien untuk mengontrol akses ke data medis mereka. Yang kedua, ada pertukaran data lebih aman, yaitu memastikan pertukaran data medis yang aman eh, antara penyedia layanan kesehatan. Yang ketiga, ada terdapat audit jejak, yang merupakan catatan transaksi blockchain menyediakan jejak audit yang transparan atas akses data pasien. Kemudian ada kasus penggunaan blockchain dalam kesehatan. Dan itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada rantai pasokan obat, yaitu eh, blockchain dapat melacak asal-usul dan jalur distribusi obat untuk mencegah pemalsuan. Yang kedua ada uji klinis, yaitu blockchain dapat meningkatkan integritas dan transparansi data uji klinis. Lalu yang terakhir ada manajemen identitas pasien, yaitu eh, blockchain itu membantu mengelola identitas pasien secara aman dan terpercaya. Kemudian ada langkah-langkah implementasi blockchain di organisasi kesehatan. Yang pertama ada perencanaan, yaitu mengidentifikasi kasus penggunaan penilaian resiko dan perencanaan strategis. Yang kedua ada proyek percontohan, yaitu uji coba penerapan blockchain pada skala kecil untuk mengevaluasi dampaknya. Yang terakhir ada skala dan ekspansi, yaitu mengembangkan solusi blockchain secara bertahap dan mengintegritas dan mengintegrasikannya dengan sistem yang ada. Yang kemudian ada kesimpulan dan proyek masa depan. Kesimpulannya ada transparansi layanan kesehatan, yaitu blockchain memprotensi pengubahan cara kesehatan disampaikan membuatnya lebih aman, efisien, dan transparansi. Itu ada
adopsi yang meningkat, yaitu blockchain dapat memfasilitasi kolaborasi yang lebih erat antara penyedia dan pemangku kepentingan kesehatan. Yang terakhir, lalu ada potensi kolaborasi inovatif, yaitu dengan mengembangkan regulasi dan teknologi adopsi blockchain di sektor kesehatan diharapkan terus meningkat. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada tutur kata atau pengucapan saya yang salah dalam presentasi ini. Sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah. Kesalahan itu wajar untuk manusia. Saya akhiri presentasi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih Bu Yeni telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikannya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memberikan